Halo, Sobat Pencari Fakta. Perlu teman-teman ketahui bahwa ekonomi yang ada di tanah Papua memiliki potensi yang besar. Didorong oleh kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan pertanian. Di channel ini, saya akan mengupas habis informasi fakta yang tidak pernah teman-teman ketahui sebelumnya. Karena saya akan mengupas habis fakta sebenarnya tentang bagaimana rasanya hidup di tanah Papua. Saya akan menceritakan salah satu dari banyaknya kisah dari beberapa orang yang tidak mengenal Papua, dan secara tidak langsung mereka dikirim ke Papua untuk tinggal dan bertahan hidup di tanah yang tidak dikenal oleh sekian banyak orang yang ada di Indonesia. Papua dikenal sebagai pulau yang sangat kaya, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas SDM dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi di Papua juga difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan perikanan. Pada video kali ini, saya akan membahas fakta potensi ekonomi yang ada di Papua. Saya mulai dari kisah hidup salah seorang tenaga pengajar yang pernah dikirim untuk hidup di Papua. Berikut ceritanya. Pernah tinggal di Papua adalah salah satu pengalaman tak terlupakan bagi seorang guru yang pernah hidup di Papua. Dia ingat betul, waktu itu di pertengahan tahun 2016. Pada waktu itu, dirinya mengikuti program Kemendikbud, yaitu SM3T, yang dikenal dengan sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah dinyatakan lulus, guru tersebut bersama teman-temannya dikirim ke tempat tugas selama setahun. Pada waktu itu, dirinya bersama 50-an teman pengajar yang lain ditugaskan di kabupaten paling timur Indonesia, Merauke. Keluarga dan teman-temannya sempat cemas dan khawatir, mengingat banyaknya stigma yang kurang baik tentang tinggal dan hidup di Papua. Tapi, dirinya bisa meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mereka juga ke sana dengan tujuan yang baik, dan juga diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah kabupaten setempat. Pada waktu itu, ia ditempatkan untuk mengajar di sebuah SMP di distrik Malin. Tempat tugasnya berjarak sekitar 56 km dari kota kabupaten. Ia tinggal di sebuah kampung lokal bernama Domande. Di awal penugasan, ia tinggal di kios kepala sekolah. Kemudian, beberapa bulan selanjutnya, ia pindah ke perumahan sekolah. Kesan yang ia dapat awalnya pasti cukup kaget, karena di sana ternyata pasokan listrik hanya dari tenaga matahari, dan ada 1 atau 2 warga yang cukup mampu untuk menggunakan genset. Jadi, ketika di tempat tugas, dia mengandalkan beberapa lampu isi ulang, yang biasanya ketika siang hari, ia akan menumpang kepada pemilik kios untuk mengisi dayanya dan kembali diambil sebelum maghrib. Karena di sekolah, dia sendiri belum ada sambungan kabel untuk listrik tenaga surya, karena tempatnya di pinggir kampung. Selama setahun penugasan, banyak hal yang bisa ia saksikan sendiri. Selama berada di kampung, ia menyaksikan beberapa tetangga yang meninggal karena sakit, perebutan tanah, atau perkelahian siswa, sehingga kedua keluarga datang ke sekolah. Di sana, ia melihat bagaimana warga kampung lokal menjalani kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dari mereka menjaring di laut jika cuaca sedang bagus, atau berburu di hutan ketika musim angin. Ia mengagumi alam mereka yang amat kaya, karena mereka punya beberapa alternatif untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan tiap harinya. Kalau tidak di laut, di hutan, atau di rawa-rawa. Dia juga pernah menghadiri pesta pernikahan anak kepala suku yang sungguh meriah.
Orang-orang dari kampung lokal lainnya datang berbondong-bondong dengan truk. Acaranya penuh dengan acara adat. Ada acara minum keras tradisional, yang dalam bahasa tradisional disebut wat, yang dilakukan oleh tetua. Ada arak-arakan pengantin, dan perang lumpur. Semuanya dilakukan dengan sederhana, namun penuh sukacita. Di sana, walaupun dirinya minoritas, ia tetap diterima dengan baik oleh warga. Mereka berinteraksi dengan lancar sampai penugasannya selesai. Mereka pun kembali ke kota Merauke sebulan sebelum kembali ke Makassar. Di kota, mereka punya beberapa program kerja yang harus diselesaikan juga. Menurutnya, kota Merauke adalah kota yang indah. Ada pantai, ada masjid terbesar di sana, ada bandara, serta pasar yang selalu ramai. Di kota Merauke sendiri, ada banyak suku yang hidup berdampingan. Dari Jawa, Batak, Bugis, Manado, dan masih banyak suku lainnya. Maka tidak heran jika Merauke dijuluki Indonesia Mini, karena mereka memang beragam. Pernah tinggal di Merauke, mengajarkannya banyak hal. Salah satunya tentang perbedaan. Betapa perbedaan itu adalah hal yang harus kita hargai. Pengalaman pernah bertugas di sana adalah salah satu pencapaian besar yang pernah dimiliki dirinya sampai hari ini. Potensi ekonomi di Papua sangatlah tinggi. Kekayaan alam Papua begitu kaya. Dan itu semua belum digali. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alamnya, Papua masih bergantung pada Freeport. Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi Papua triwulan pertama terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 13,64%. Pemerintah mencanangkan pada 2020 akan meningkatkan infrastruktur di Papua, mulai dari pembangunan jalur transportasi, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, dan pembuatan akses jalan ke daerah terpencil. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Papua memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya di sektor pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pertambangan, terutama tembaga dan emas, merupakan pendorong utama perekonomian Papua dengan Freeport-McMoRan sebagai kontributor terbesar. Selain itu, Papua juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta potensi wisata yang menarik. Dengan potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan dan keindahan alam yang luar biasa, Papua memiliki potensi untuk menjadi tempat yang nyaman dan enak untuk ditinggali. Selain itu, kekayaan alam Papua yang melimpah juga bisa mendukung kehidupan yang layak dan makmur. Bila teman-teman sekalian ingin mengikuti dan mengetahui fakta sejarah peradaban Pulau Papua dari awal hingga saat ini, teman-teman bisa memperoleh informasi fakta tersebut pada playlist Sejarah Papua yang ada di channel ini. Sekian video fakta potensi ekonomi yang ada di Papua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate tentang fakta yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus yang ada di Indonesia.